Jangan membodohi orang Indonesia sendiri. Islamic boarding school itu jika diterjemahkan ke bahasa desa Indonesia, ya pondok pesantren. Boarding school adalah bahasa Inggris untuk sekolah asrama. Sekolah asrama sama dengan sekolah sekaligus pondokan, di mana para muridnya tinggal atau tidur dalam satu kompleks sekolah itu. Jika kita menyebut seminari, itu badan pendidikan khusus mereka yang belajar agama Katolik yang lulusannya bisa jadi pelayan umat atau gereja, jadi pastor misalnya. Dalam istilah Jawa ada cantri dan menteri untuk siswa yang juga tinggal di asrama, di mana ia menjadi siswanya. Pondok pesantren adalah tempat mereka yang belajar segala sesuatu yang berkait dengan agama Islam. Apakah itu tentang fikih, nahwu, sorof, tafsir, mantik, dan sebagainya dan seterusnya. Mereka yang belajar di sini disebut santri. Tapi untuk perempuan kadang disebut santriwati. Cuma yang lelaki tidak disebut santriwan. Tidak konsisten. Jadi kalau menyebut boarding school itu apa? Bukan pesantren. Kalau dinamakan Islamic boarding school, apaan jika terjemahannya bukan pondok pesantren? SIBP, Sekolah Islam Bukan Pondok Pesantren. Istilah boarding school muncul dari beberapa lembaga atau yayasan pendidikan Islam yang ingin tampil lebih modern dari sisi nama, manajemen, performance, dan mungkin kurikulumnya. Maka muncullah istilah Islamic boarding school sebagai istilah untuk menggantikan pondok pesantren yang dianggapnya jadul dan kurang menarik untuk jualan. Maka dari sini kemudian ada pula penamaan Madani Boarding School yang memang tidak memakai istilah Islamik, tetapi itu hanya soal semantika belaka. Dasar niatan dan latar belakangnya sulit dibedakan. Karena kadang di situ ada agenda ideologis, politik yang menyertainya. Biasanya dari yang berpedoman pada non-salaf atau non-salafiyah, yang memakai dalil agama untuk gerakan politik, rekrutmen, pengkaderan, atau acap memakai istilah-istilah Inggris untuk menarik minat mereka yang awam, entah itu Islamic atau Madani Boarding School misalnya. Dari sisi kurikulumnya berbeda dengan pondok pesantren yang klasik, yang tanpa kelas. Islamic ataupun Madani Boarding School adalah sekolah dengan manajemen dan kurikulum modern. Dalam promosinya, beberapa lembaga dengan label Islamic dan Madani Boarding School ini acap menyebut diri sebagai pondok pesantren modern, Islam masa depan dengan manajemen baru, untuk mengatakan bahwa Islam tidak ketinggalan zaman. Di situ memang bisa kita sebut Islamic atau Madani Boarding School bukan pondok pesantren. Tapi bukan di situ persoalannya, bukan substansinya. Menyangkut Heri Wirawan misalnya. Orang-orang pesantren reaktif meminta agar media dan netizen tidak lagi menggunakan label pondok pesantren dalam kasus Heri Wirawan. Tapi bagaimana dengan status Heri Wirawan sendiri yang adalah anggota Forum Pondok Pesantren Kota Bandung dengan mengatasnamakan pesantren untuk menghafal Al-Quran Tanfidz. Pondok pesantren untuk penghafal Al-Quran atau Tanfidz itu mendapatkan rumah hibah dari program Pondok Pesantren Tanfidz. Heri Wirawan merupakan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, Pokja PKPBS, Kemenak Republik Indonesia. Jelimet bukan? Belum lagi kemudian ada yang melempar isu Heri Wirawan itu penganut Syiah. Menyebar hoax di Indonesia itu mudah, tidak canggih pula, makanya
juga mudah diketahui dari mana sumbernya. Kalau kemudian ada lembaga pendidikan menamakan diri Islamic Boarding School, melakukan kesalahan dan dibela-bela bukan sebagai pondok pesantren, tidak akan mengurangi kata Islamik atau Madani yang ditaruh di depannya. Lain halnya jika tidak memakai istilah yang bau-bau agama, tentu beda kalau namanya bukan Islamik atau Madani. Melainkan misalnya ngapusi boarding school, itu lebih fair, jujur, sampai-sampai heran kita Menteri Agama yang konon harapan bangsa itu juga ikutan menegaskan lembaga yang dikelola Heri Wirawan bukan pesantren. Tapi kenapa bisa mendapatkan hibah dari Kemenak? Bukan itu substansi persoalannya Bang Menteri, tapi kenapa orang yang sama mendapatkan hibah dari Kemenak? Oh, itu kan beda lagi karena Heri Wirawan merupakan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, Pokja PKKPS, Kemenak. Horotoyo, gimana coba? Bukan soal boarding school atau bukan soal pondok pesantren, juga bukan soal Islamnya. Dalam kasus seperti yang dilakukan Heri Wirawan atau berbagai kasus kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan, yang mengaku beragama atau tidak beragama, sikapilah secara proporsional pada porsinya. Yang berbuat adalah manusianya, oknumnya. Pahami substansi masalahnya, apalagi selevel menteri. Komentarnya jangan sama dengan netizen yang reaktif. Cari sumber masalahnya, penyebabnya, temukan solusi untuk mengakhiri main-main agama untuk tujuan kayak gitu-gituan. Jadi kalau ingin membela lembaga, membela agama, membela Tuhan, berbuatlah jujur, jernih. Kalau ada orang yang seiman melakukan kesalahan atau kejahatan, ingatkan dia, ajak bertobat, ajari berbuat kebaikan. Jangan malah justru nyalahin lian, jangan ngeles berkilah, sibuk bikin alasan, main-main kata doang. Mainkan kebenaran, kejujuran, kerendah hatian, agar orang juga tidak mengejek-ejek agama yang kalian anut. Lain kali jadilah pembela agama dan pembela Tuhan yang baik dan benar, jujur, jernih, jenaka pun bisa. Jangan karena antara lain sahamnya dimiliki Yusuf Mansur terus harus kritis, padahal sudah kritis. Lagian, di Indonesia yang di atas 90% penduduknya beragama Islam, hanya ada satu universitas beragama, yakni Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama di Jakarta. Lainnya tak ada yang berbunyi universitas beragama. Nah, kalau tidak beragama, apa namanya coba?